Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 tanda mantan tak bisa mencintai selainmu. Ya, sekuat apapun usahanya, segera kamu ambil dia. Jadi ya, ketika berpisah, orang berpisah itu kan ada yang memang niat banget pengen berpisah ya. Artinya memang sebelum terjadinya perpisahan itu sangat besar kemungkinan dia sudah punya calon ya, atau bahkan sudah mendua. Nah, tetapi juga banyak yang kemudian di dalam perjalanannya ternyata gagal dan kecewa. Atau yang kedua ya, bisa jadi perpisahan itu sesuatu yang terjadi tetapi tidak pernah dia kehendaki. Nah, jadi dua-duanya ada peluang untuk kembali kepada Anda. Ada 2 tanda ya ketika mantan ini setelah berpisah, dia berusaha untuk bisa mencintai orang lain. Ya, untuk bisa menikah dengan orang lain, tetapi ternyata gagal. Yang pertama tandanya, dia sudah mencoba. Anda tahu persis, ya, bahkan mungkin calonnya sudah diperkenalkan kepada Anda, minimal dipamerkan melalui media sosialnya, tapi ternyata tidak pernah melangkah ke pernikahan, atau kandas terus, atau gagal terus. Kenapa bisa begitu? Ya, karena mantan sudah pernah punya Anda. Ketika dia punya Anda, maka dia punya pembanding. Dulu apa yang Anda lakukan, dan sekarang apa yang dilakukan oleh pasangan barunya. Ketika pasangan barunya ini jauh levelnya di bawah Anda, tidak bisa memenuhi apa yang dia harapkan dan impikan, biasanya kekecewaan dan kegagalan akan bermula dari titik itu. Ya ngapain kan? Orang berusaha untuk mencari sesuatu yang baru dengan harapan mendapatkan yang lebih oke. Orang keluar tuh, resign dari tempat kerjanya. Harapannya apa? Harapannya bisa bisnis sendiri, atau bisa bekerja di tempat yang baru dengan income yang lebih besar, kemudian dengan suasana kerja yang lebih nyaman, dapat rekan-rekan kerja yang menyenangkan. Tapi ketika resign, ternyata tempat kerja yang baru gajinya kecil, tambah lagi teman-teman kerjanya tidak menyenangkan, individualistis dan lain-lain. Ya lebih baik kembali ke tempat kerja yang lama, kan begitu ya. Nah, jadi ya, orang yang sudah mencoba kemudian dia gagal, yang kedua, tanda selanjutnya, maka dia akan mengalami kelelahan, trauma, gagal terus kan, capek. Akhirnya dia memilih untuk sendiri. Ya, jadi sendiri itu pun Anda jangan terburu-buru dilihat. Ada orang yang sendiri untuk mempersiapkan langkah berikutnya, tetapi memang ada orang yang memilih betul-betul untuk sendiri karena dia sudah capek mengalami kegagalan berkali-kali. Nah,
Seperti halnya misalnya orang yang sudah menikah, setelah itu bercerai, kemudian menikah lagi, setelah itu bercerai. Ini kalau sampai dia menikah lagi ketiga kali, ya, ini namanya hobi, ya, hobinya kawin cerai. Kenapa? Ya karena kalau orang sudah pernah bercerai satu kali, maka dia akan memudahkan perceraian. Ada masalah sedikit kalau orang belum pernah bercerai, mengucapkan kata cerai itu sangat dihindari. Tapi bagi orang yang pernah merasakan perceraian, mudah saja itu. Setiap ribut sedikit, pasti ngajak bercerai. Ya, jadi mau dia menikah 3 kali, 4 kali, ya ujung-ujungnya bercerai juga. Ya, maka kemudian banyak orang biasanya stuck di pernikahan kedua. Kalau gagal lagi, dia istirahat dulu. Dia merenung apa yang kurang, apa yang salah, ya. Dan biasanya tidak akan tergesa-gesa untuk memilih menikah yang ketiga kali, biasanya begitu ya. Nah, jadi biasanya orang akan lebih memilih untuk sendiri terlebih dahulu. Kalau Anda lihat ya, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, ternyata dia masih sendiri terus ya, artinya yang bersangkutan betul-betul lelah. Dan ketika dia lelah, seperti yang pertama tadi, dia gagal karena dia punya pembanding, maka sesungguhnya Anda masih amat sangat berpeluang dan bernilai jika Anda mencoba merintis atau mengambil inisiatif ngalahi untuk kembali kepada dia, ya. Ya kalau Anda laki-laki bagaimana? Kalau sudah misalnya bercerai begitu, ia ngajak dia untuk rujuk kembali. Ya. Kalau kemudian Anda laki-laki dan belum menikah, datangi, ajak dia untuk menikah. Nggak usah PDKT lagi, toh sudah lama saling kenal. Langsung ajak menikah, ya. Nah, mungkin yang agak rumit di dalam budaya kita adalah ketika wanita. Wah, kalau wanita kan tidak lazim, Ustaz, ngajak laki-laki untuk menikah. Ya, sebenarnya tidak juga. Lah itu kan mantan Anda. Sudah saling mengenal, saling memahami. Tidak ada yang salah ketika Anda menawarkan menikah terlebih dahulu. Ya, kita ini tersekat oleh rasa malu yang ujung-ujungnya menyesal. Ya, maka ketika seorang wanita bahkan melamar seorang laki-laki duluan pun itu baik-baik saja. Ya, bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, beliau pernah dilamar oleh seorang wanita, ya. Jadi di dalam sebuah hadis, Anas bin Malik berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'ridu alaihi nafsaha. Qalat, ya Rasulullah, alaka bihajatu. Ada seorang wanita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita tadi mengatakan, ya Rasulullah, apakah Anda ingin menikahiku? Ya. Nah, jadi hadis ini menjadi contoh dan teladan bagi para wanita bahwa untuk hal kebaikan, untuk sebuah ibadah yang sangat mulia, yakni pernikahan, maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita untuk memulainya terlebih dahulu. Ya, laki-laki melamar terlebih dahulu,
silahkan. Wanita melamar terlebih dahulu juga baik-baik saja, ya. Jadi ketika Anda lihat mantan ini dalam waktu cukup lama dia sendiri, setelah mengalami kegagalan juga setelah masa-masa dengan Anda, maka segera ajak dia untuk menikah, ya. Insya Allah semoga yang bersangkutan terbuka hatinya, karena pernikahan itu tentu nilainya amat sangat berbeda kan dengan hanya saling mengenal, jalan bareng dan seterusnya. Karena pernikahan itu adalah sebuah ibadah yang mulia, karena pernikahan itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk melindungi diri kita dari berbagai dosa-dosa yang bisa muncul ketika kita melakukan relasi atau berkomitmen di luar yang bernama pernikahan. Jadi kalau di luar pernikahan itu isinya dosa saja. Tetapi ketika Anda menikah, insya Allah seluruh isinya adalah pahala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.